Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puspitasari dan rekan saya Fitra Desibutihe. Sebelum kita melakukan inventarisasi mengenai kit batu bara dan minyak, kita akan menjelaskan mengenai apa sih itu kit IPA. Kit IPA itu adalah alat dan bahan yang dirancang untuk mendukung praktikum sains di bidang biologi, fisika, dan kimia, dan lain-lain. Tujuan dari kit IPA ini yaitu untuk membantu siswa memahami konsep-konsep IPA melalui pengalaman langsung dan eksperimen. Baik, sebelum kita masuk pada inventarisasi kit batu bara dan minyak, rekan saya akan menjelaskan apa sih itu kit batu bara dan minyak. Nah, batu bara dan minyak ialah perangkat pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa memahami sifat, manfaat, proses, pembentukan dan penggunaan batu bara serta minyak sebagai sumber energi. Kit ini biasanya digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau geografi, khususnya saat membahas sumber daya alam dan fosil. Baik, selanjutnya kita akan memulai inventarisasi kit batu bara dan minyak. Berikut ini adalah batu bara muda. Batu bara muda adalah salah satu jenis batu bara yang disebut juga lignit. Dalam konteks IPA, lignit dipelajari sebagai bahan bakar fosil yang berasal dari proses penguraian tumbuhan purba yang tertimbun di dalam tanah selama jutaan tahun. Adapun beberapa hal penting tentang batu bara muda dalam IPA. Yang pertama yaitu karakteristik lignit adalah batu bara dengan kualitas rendah, berwarna coklat kehitaman, dan mengandung kadar air tinggi hingga 70%. Tingkat karbonnya lebih rendah dibandingkan batu bara yang lebih tua seperti bitumen dan antrasit, sehingga nilai kalorinya juga lebih rendah. Yang kedua yaitu proses pembentukan. Batu bara muda terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang terkubur di lapisan tanah. Dalam kondisi tekanan dan suhu tertentu, sisa-sisa ini berubah menjadi gambut, lalu menjadi lignit sebagai tahap awal pembentukan batu bara. Yang ketiga yaitu penggunaan. Meskipun nilai kalorinya rendah, lignit sering digunakan untuk pembangkit listrik karena relatif murah dan mudah diperoleh. Namun, pembakarannya menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu keterkaitan dalam IPA. Batu bara ini berkaitan dengan siklus karbon, energi fosil, serta dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil seperti polusi udara dan pemanasan global. Yang terakhir yaitu dampak lingkungan. Adapun dampak pembakaran lignit menghasilkan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida CO2 yang berkontribusi pada perubahan iklim. Oleh karena itu, penggunaannya sering dikritik dan dianggap kurang ramah lingkungan dibandingkan sumber energi terbarukan. Selanjutnya kita masuk pada inventarisasi batu bara tua atau batu bara yang berumur jutaan tahun. Batu bara tua adalah salah satu sumber energi fosil yang sering dijelaskan dalam konteks IPA. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang terpendam dalam tanah selama jutaan tahun di bawah tekanan tinggi dan suhu yang cukup tinggi. Berikut adapun penjelasan yang terkait dalam batu bara. Yang pertama yaitu proses pembentukan batu bara. Batu bara terbentuk dari tumbuhan rawa yang mati dan terakumulasi di lingkungan anaerob.
Proses ini dikenal sebagai karbonisasi, di mana material organik berubah menjadi batu bara melalui beberapa tahap, yaitu peat atau gambut, lignit, bituminous coal, dan yang terakhir yaitu antrasit, yang merupakan jenis batu bara dengan kadar karbon tertinggi. Yang kedua yaitu ada komposisi kimia batu bara. Batu bara terutama terdiri dari karbon, tetapi juga mengandung hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang. Kandungan karbon yang tinggi menjadikannya sumber energi utama karena mampu menghasilkan panas yang besar saat dibakar. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kegunaan batu bara. Dalam IPA sendiri, batu bara dipelajari sebagai sumber energi fosil yang digunakan untuk pembangkitan listrik, industri logam seperti pembuatan baja, dan produksi bahan kimia. Batu bara juga dapat diolah menjadi gas sintesis atau bahan bakar cair. Selanjutnya yang keempat yaitu dampak penggunaan batu bara. Pemakaian batu bara sebagai sumber energi penghasil emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu, pembakaran batu bara dapat menghasilkan polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang memengaruhi kualitas udara. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengolahan dan energi alternatif. Dalam kajian IPA modern, ditekankan pentingnya mencari alternatif energi yang lebih ramah lingkungan seperti energi surya, angin, dan air untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara. Selain itu, teknologi seperti penangkapan dan penyimpanan karbon sedang dikembangkan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari penggunaan batu bara tersebut. Selanjutnya kita masuk pada inventarisasi yang ketiga, yaitu arang. Arang sering dibahas dalam konteks IPA sebagai salah satu bahan karbon yang berguna dalam berbagai eksperimen dan aplikasi. Nah, apa sih arang ini? Arang adalah hasil pembakaran dari tidak sempurna dari bahan organik seperti kayu atau tempurung kelapa dalam kondisi minim oksigen. Selanjutnya yaitu kita masuk pada penjelasan mengenai arang dalam konteks IPA yuk. Yang pertama yaitu ada proses pembentukan arang. Arang terbentuk melalui proses pirolis, yaitu pemanasan bahan organik tanpa oksigen. Dalam proses ini, komponen organik seperti selulosa dan lignin dipecah menjadi karbon murni dan senyawa volatil. Karena proses ini dilakukan tanpa oksigen, bahan organik tidak terbakar sepenuhnya, menghasilkan arang yang kaya akan karbon. Selanjutnya yang kedua ada komposisi kimia pada arang. Arang sebagian besar terdiri dari karbon murni, tetapi juga mengandung sedikit abu, air, dan senyawa organik lainnya. Arang memiliki struktur berpori yang membuatnya ringan dan mampu menyerap zat lain, dan menjadikannya berguna dalam aplikasi tertentu seperti penjernihan air. Yang ketiga yaitu penggunaan arang dalam IPA, yaitu ada penyerapan air. Arang aktif sering digunakan dalam eksperimen IPA untuk menunjukkan sifat penyerapannya terhadap zat cair dan gas seperti menyaring pewarna dan larutan. Adapun eksperimen filtrasi, arang digunakan dalam demonstrasi penyaringan air karena kemampuannya menghilangkan zat warna dan bau. Adapun kegunaan arang dalam penghantar listrik yaitu dalam beberapa eksperimen arang dapat digunakan untuk menunjukkan sifat penghantar listrik karena memiliki sifat konduktif. Selanjutnya yang keempat ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk arang sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, arang digunakan sebagai bahan bakar
alat memasak, dan bahan penyerap bau. Dalam bidang medis, arang aktif sering digunakan untuk mengatasi keracunan karena mampu menyerap racun dalam saluran pencernaan. Adapun pembelajaran dalam IPA, arang membantu siswa memahami konsep pembakaran, sifat karbon, dan proses filtrasi. Dengan menggunakan arang dalam eksperimen sederhana, siswa juga belajar tentang adsorpsi atau proses penyerapan zat yang di permukaan dan bagaimana bahan alam dapat dimanfaatkan untuk keperluan praktik. Selanjutnya kita masuk pada inventarisasi yang keempat, yaitu vaselin. Dalam konteks kit IPA tentang batuan batu bara dan minyak merupakan bahan relevan karena berasal dari produk sampingan minyak bumi. Vaselin adalah semi-solid yang terdiri dari hidrokarbon berat dan sering digunakan untuk mengajarkan konsep kimia terkait hidrokarbon dan sifat-sifat bahan berbasis minyak. Adapun penjelasan mengenai vaselin. Yang pertama ada asal-usul vaselin. Vaselin dibuat dari minyak mentah yang merupakan campuran hidrokarbon kompleks. Selama proses penyulingan minyak bumi, fraksi minyak berat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan vaselin. Proses ini melibatkan pemurnian dan penghilangan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan, seperti belerang dan senyawa aromatik. Yang kedua yaitu ada komposisi kimia pada vaselin. Vaselin terutama terdiri dari hidrokarbon rantai panjang yang memberikan sifatnya yang lembut, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti benzena dan eter. Sifat kimia ini menjadikannya bahan yang cocok untuk eksperimen dalam memahami sifat minyak bumi. Yang ketiga ada kegunaan vaselin dalam IPA. Yang pertama, contoh hidrokarbon padat. Vaselin sering digunakan untuk menunjukkan sifat fisik hidrokarbon padat seperti kelembutan, sifat licin, dan ketahanannya terhadap oksidasi. Yang kedua yaitu demonstrasi produk minyak bumi. Dalam IPA, vaselin digunakan untuk menunjukkan bagaimana bahan sehari-hari berasal dari minyak bumi. Yang ketiga yaitu ada lapisan tanah air. Vaselin digunakan dalam eksperimen untuk memperlihatkan bagaimana lapisan minyak dapat mencegah penetrasi air. Misalnya dalam eksperimen sifat hidrofobik. Selanjutnya yang keempat yaitu ada hubungan batu bara dan minyak. Batu bara dan minyak bumi adalah sumber energi fosil yang berbeda tetapi saling terkait karena berasal dari proses geologis bahan organik yang terdekomposisi jutaan tahun lalu. Vaselin sebagai produk sampingan minyak bumi menunjukkan betapa luasnya manfaat bahan fosil tidak hanya sebagai sumber energi tetapi juga sebagai bahan kimia dasar. Selanjutnya kita masuk pada inventarisasi yang kelima, yaitu pada minyak mentah. Minyak mentah adalah bahan utama yang sering dijelaskan dalam kit IPA untuk memahami sumber energi fosil dan produk turunannya. Dalam kit yang membahas batu bara dan minyak mentah menjadi pusat perhatian untuk memperkenalkan konsep kimia seperti fraksinasi, sifat hidrokarbon, dan aplikasi energi. Adapun rincian tentang peranannya. Yang pertama yaitu ada asal dan pembentukan minyak mentah. Minyak mentah terbentuk dari sisa-sisa organisme laut mikroskopis yang terakumulasi di dasar laut jutaan tahun lalu. Proses geologis seperti panas dan tekanan tinggi mengubah sisa-sisa tersebut menjadi campuran kompleks hidrokarbon cair.
Selanjutnya pada bagian yang kedua ada komposisi kimia minyak mentah. Minyak mentah terdiri dari campuran hidrokarbon rantai pendek hingga panjang, termasuk alkana, siklolkana, dan senyawa aromatik. Selain itu, minyak mentah mengandung unsur lain seperti belerang, nitrogen, dan oksigen. Variasi dalam komposisi ini menentukan sifat dan kualitas minyak mentah dari satu sumber ke sumber lainnya. Adapun bagian yang ketiga yaitu eksperimen dengan minyak mentah dalam IPA. Dalam kit IPA, minyak mentah dapat digunakan untuk yang pertama, distilasi fraksional. Demonstrasi ini memisahkan komponen minyak mentah berdasarkan titik didihnya seperti bensin, minyak tanah, dan diesel. Yang kedua yaitu ada sifat hidrofobik. Minyak mentah digunakan untuk menunjukkan sifat tidak larutnya dalam air dan dampaknya terhadap lingkungan seperti tumpahan minyak. Yang ketiga yaitu ada pembakaran hidrokarbonnya, mengajarkan reaksi kimia pembakaran sempurna dan tidak sempurna, termasuk pengeluaran energi dan emisi gas. Adapun bagian yang keempat yaitu hubungan minyak mentah dengan batu bara. Batu bara dan minyak mentah adalah sumber energi fosil yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam memahami sejarah energi bumi. Keduanya menunjukkan variasi bentuk karbon yang terbentuk dari proses organik purba. Minyak mentah karena bentuknya cair, lebih mudah diolah menjadi berbagai bahan bakar dibandingkan batu bara. Dan yang terakhir yaitu ada pengaplikasian minyak mentah di kehidupan sehari-hari. Minyak mentah diolah menjadi produk seperti bahan bakar, bensin atau diesel, bahan baku plastik, pelumas, hingga bahan kimia industri. Dalam pembelajaran IPA ini mengajarkan keterkaitan ilmu kimia dengan kehidupan sehari-hari, termasuk tantangan keberlanjutan, polusi, dan pengembangan energi terbarukan. Nah, di sini ada bensin, yang dimana bensin merupakan campuran bahan bakar dan minyak pelumas digunakan bersama, terutama pada mesin yang membutuhkan pelumas langsung di dalam ruang pembakaran. Konsep ini biasanya digunakan pada mesin 2 tak yang memerlukan pelumas tambahan untuk melindungi komponen bensin dari gesekan berlebihan karena sistem pelumasnya berbeda dari mesin 4 tak. Nah, di sini ada kit minyak pada solar yang dimana perangkat atau sistem yang digunakan untuk mencampurkan minyak tertentu ke dalam bahan bakar solar. Minyak tambahan ini biasanya ditambahkan untuk tujuan tertentu seperti meningkatkan pelumas, efisien pembakaran, atau mengurangi emisi. Kit ini sering digunakan pada mesin diesel, baik di kendaraan berat, mesin kapal, maupun peralatan industri. Nah, kemudian ada parafin yang dimana merujuk pada alat atau bahan kimia yang digunakan untuk menganalisis atau mendeteksi keberadaan produk berbasis batu bara atau minyak dalam parafin. Parafin yang sering digunakan dalam industri, lilin, pelapis, atau pelumas kadang-kadang dicampurkan dengan bahan lain untuk memodifikasi sifatnya. Kemudian ada minyak tanah yang dimana merujuk pada alat atau metode analisis yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan produk turunan batu bara atau minyak berat seperti minyak residu atau oli yang mungkin tercampur dalam minyak tanah atau kerosene yang dimana bahan bakar cair yang biasa digunakan untuk memasak, penerangan, dan bahan bakar mesin. Dalam beberapa kasus, adanya kontaminasi dari bahan seperti minyak berat atau produk batu bara dapat memengaruhi kualitas dan fungsinya. Kemudian ada aspal yang dimana alat atau bahan kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan bahan berbasis batu bara atau minyak tertentu seperti minyak berat atau residu minyak bumi
yang mungkin tercampur dalam aspal. Tujuan utama ialah untuk memastikan kualitas aspal dan komposisinya sesuai dengan spesifik teknis atau standar tertentu. Kemudian ada oli mesin yang dimana alat atau bahan kimia yang digunakan untuk mendeteksi adanya kontaminasi dari bahan berbasis batu bara atau minyak berat lainnya. Dalam oli mesin, penguji ini penting untuk memastikan oli tetap murni dan berfungsi optimal dalam pelumas dan melindungi mesin dari keausan. Nah, selanjutnya ada kit batu bara dan minyak pada plastik yang dimana bahan yang digunakan dalam pembuatan plastik dari sumber daya alam seperti batu bara dan minyak. Plastik sendiri dibuat dari polimer yang dihasilkan dari proses kimiawi yang melibatkan bahan baku seperti minyak bumi dan gas alam. Sekian dari kami mengenai inventarisasi batu bara dan minyak. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.